Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Nah, suara jelas gak sih? Jelas, suara jelas sekali. Puji syukur marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan berkumpul dalam majelis ilmu ini, dan semoga keberkahan dapat kita peroleh di dalamnya. Kalau kita yang tadi dalam bahasa Arab yang tadi Ana dalam penggalannya ada sebuah arti yang menurut Ana sangat luar biasa, yakni kalimat barang siapa, artinya kurang lebih kayak gini. Ustadz mohon perbaiki jika salah. Barang siapa telah Allah berikan petunjuk, maka tidak ada satu makhluk pun yang mampu menyesatkannya. Dan barang siapa telah Allah sesatkan jalannya, maka tak ada satu makhluk pun yang mampu memberinya petunjuk. Masya Allah, semoga kita menjadi orang-orang yang selalu Allah beri petunjuk dan bukan sebaliknya. Maka rasa syukur sangat pantas untuk selalu kita ucapkan dengan lisan, yakini dengan hati, dan realisasikan lewat amal perbuatan, tiap detik, menit, jam, hari, dan satuan waktu lainnya. Tak lupa salawat serta salam selalu kita curahkan kepada baginda kita Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Semoga salawat tadi tersampaikan kepada beliau, sahabat sahabiah, tabi'in dan orang-orang yang selalu loyal terhadap beliau. Oke, mari kita buka agenda kajian Al-Kha ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk lebih memberkahi agenda kita hari ini, Afwan, sudah ada Nurul? Belum ada ya? Belum ada. Bagaimana? Karena belum ada. Udah Ana emang aja sudah. Oke, akan langsung. Oh ya. Untuk lebih memberkahi agenda kita hari ini, mari sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Adibun. Kepada Adibun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya dan dia tidak menjadikannya bengkok sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat balasan baik. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata Allah menjadi seorang anak, mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah kata-kata yang keluar dari mulut mereka, mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka. Sadaqallahul adzim. Sallallahu Rasulullah. Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah khair bun.
Semoga yang membaca dan yang mendengarkan sama-sama mendapatkan pahala terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya kita akan langsung masuk pada agenda inti kita. Kajian fikih prioritas the series dengan judul kualitas dulu atau kuantitas dulu. Mungkin dari teman-teman akan banyak pertanyaan. Salah satunya mungkin bertanya, karena kuantitas juga bisa jadi prioritas utama dibanding kualitas. Karena selama ini mungkin kita akan berpikir bahwa kualitas itu lebih penting daripada kuantitas. Tapi apakah ada keadaan di mana kuantitas akan lebih penting atau lebih prioritas? Nah, ini untuk menjawab pertanyaan itu dan kita akan ada pertanyaan dari teman-teman. Kita langsung saja dengarkan kajian fikih prioritas ini dengan judul kualitas dulu atau kuantitas dulu dari Ustadz Rashid Ridho Maswara LC. Amin. 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 Ya, cek suara kedengeran ya suaranya. Ibu MC kedengeran suaranya? Dengar. Arjun kedengeran nggak suaranya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihuda ila yaumiddin, amma ba'd. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyyatil ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, karunia, maghfirah dan semuanya. Dan di antara semuanya itu nikmat yang terbesar adalah nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan. Yang alhamdulillah mungkin kita semua masih merasakannya sampai hari ini. Sholawat beserta salam senantiasa kita curahkan, kita hadiahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena hakikat dari sholawat itu bukan melainkan dibutuhkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi hakikat dari sholawat itu kita sendiri yang membutuhkannya, karena kita masing-masing menginginkan mendapatkan syafaat dari Allah, dari Nabi Muhammad SAW di yaumil akhir. Maka sepatutnya bagi kita yang mengaku ingin mendapatkan syafaat dan mengaku mencintai Nabi, maka senantiasa kita mendawamkan atau senantiasa kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Terima kasih buat teman-teman semua yang alhamdulillah kita masih bisa bertemu lagi di pertemuan yang nggak tahu keberapa ini pertemuannya, yang udah banyak ya pertemuannya. Dan alhamdulillah saya juga mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman dan juga ada Ustaz Ida di sini yang kemudian selalu hadir bersama kita di kajian pekanan alumni Al-Khairat. Dan di dua kajian sebelumnya dan di dua kajian ini ya, kajian sebelumnya dan kajian hari ini, kemudian kita ada teman-teman dari luar yang kemudian kita ajak untuk bersama-sama beristifadah dan sama-sama kita memberikan manfaat satu sama lain di kajian pekanan ini. Dan insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan sakinah, berkah dari sebagaimana sabda Nabi SAW. Nah, alhamdulillah kita kemarin sudah memulai dalam serial fikih prioritas. Kita sekarang sudah masuk di serial kedua. Serial pertama tentang amal dulu atau ilmu dulu ya. Kemudian di serial kedua ini kuantitas atau kualitas. Kalau di serial pertama mungkin kita semua udah tahu bahwa ilmu adalah hal yang paling utama. Ilmu adalah fondasi awal untuk kita membangun sebuah bangunan amal. Jadi amal itu akan kokoh, amal itu akan bernilai ketika kita memiliki ilmu. Kemudian kita berlanjut kepada memilih yang paling berkualitas dan apakah
kualitas itu dihitung dengan banyak atau tidaknya. Berbicara tentang kualitas dan kuantitas, maka kita akan menemukan bagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali dalam beberapa ayat menjelaskan tentang masalah jumlah. Gimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 63, bal aktsaruhum la ya'qilun, akan tetapi mereka yang banyak itu tapi mereka tidak berakal. Itu walakin aktsaron nasi la ya'lamun, akan tetapi dalam surat Al-A'raf ayat 187, walakin aktsaron nasi la ya'lamun, akan tetapi mereka yang banyak itu tidak mengetahui. Dan juga dalam jumlah besar bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi perumpamaan gitu, bahwa kebanyakan dari jumlah yang besar juga ada yang kemudian tidak beriman semuanya gitu dalam jumlah yang besar. Kemudian dalam jumlah yang kecil juga ada dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan dengan illal ladzina amanu wa amilus salihati wa qalilum mahum, illal ladzina amanu, kecuali alladzina amanu, orang yang beriman, wa amilus salihat, dan kemudian mereka melakukan amal kebaikan, wa qalilum mahum, akan tetapi mereka itu sedikit. Nah ini bisa dibilang sebuah perumpamaan dengan jumlah yang sedikit kadang juga, dan jumlah yang sedikit kemudian orang-orang yang beriman ini mereka memiliki jumlah yang sedikit. Mungkin kita bisa lihat kalau dalam realita presentasi jumlah manusia di muka bumi ini dengan yang beriman dan yang tidak. Mungkin kalau misalnya dalam kalkulasi jumlah manusia, kita di dunia ini umat muslim sekitar 1,2 miliar dari seluruh populasi manusia yang ada di dunia ini. Kita berjumlah 1,2 kalau nggak salah. Dari 1,2 itu siapa yang kemudian memiliki keimanan yang sebenarnya gitu, yang sholat lah, kita habis itu dikelompokin lagi berapa orang yang kemudian sholatnya 5 waktu, kemudian berapa orang lagi yang menjaga sunnahnya, kemudian berapa orang lagi yang selalu puasa Senin Kamis dan lain sebagainya. Itu kemudian dikalkulasi dan mungkin bisa dapat angka yang lebih kecil dari 1,2 miliar, mungkin bisa dapat cuma 1 juta atau berapa yang kemudian menjadi orang-orang yang benar-benar kokoh dengan dalam Islam. Maka ketika kita berbicara tentang ayat-ayat tadi tentang jumlah yang banyak dan jumlah yang kecil, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kadang jumlah yang besar itu tidak selamanya menghasilkan suatu hal yang baik, dan begitu pula jumlah yang kecil nggak selamanya kemudian membuat menghasilkan ketidakpuasan gitu kan, ataukah hal yang kecil tapi kemudian menghasilkan hal-hal yang baik. Berbicara tentang jumlah juga kita mungkin banyak melihat di sejarah-sejarah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat, bagaimana di perang Badar. Di perang Badar itu kaum muslimin berjumlah 313 orang kaum muslimin menghadapi 1.000 orang. Bayangkan 300 lawan 1.000. Berarti bisa jadi satu orang itu dia melawan 3 orang. Jadi ketika satu orang lawan 3 orang, kalau kalkulasi pakai otak manusia ya pasti kalah lah, gitu kan. Tapi kemudian di perang Badar itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Di mana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa junudan lam taruha gitu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan junudan lam taruha. Bahasa Indonesianya? Junudan lam taruha itu prajurit yang kemudian tidak terlihat. Dalam riwayat bagaimana, kalau nggak salah dari salah seorang sahabat, Sofyan kalau nggak salah, kata beliau, ketika perang Badar itu seakan-akan kita melihat bahwa kaum muslimin itu jumlahnya banyak banget. Ketika dikalahin, mereka seperti orang yang kalau dibunuh satu mati satu tumbuh 1.000 lah gitu. Jadi sampai nggak habis-habis, dan akhirnya di situ pertempuran pertama kaum muslimin
dengan jumlah yang sedikit Allah Subhanahu wa taala menurunkan inayahnya, menurunkan sakinahnya kepada kaum muslimin yang jumlahnya sedikit. Begitu juga dengan jumlah yang sedikit tapi kemudian berkualitas juga, kita mengambil sebuah cerita dari Nabi Nuh yang sebelumnya pernah kita bahas juga dalam kajian sebelumnya. Bagaimana Nabi Nuh alaihi salam yang dengan durasi dakwahnya 1000 tahun, dari durasi dakwah 1000 tahun itu Nabi Nuh kemudian hanya bisa mengumpulkan 70 orang dalam perahunya. Dan 70 orang itu, 70 bukan 70 orang ya, 70 makhluk ya. Dan mereka itu nggak semuanya manusia gitu. Ada yang kemudian dari binatang dan lain-lain sebagainya. Tetapi apa? Dari durasi 1000 tahun itu ketika kita kalkulasikan dengan otak manusia, maka itu gagal gitu kan. 1000 tahun cuma bisa berdakwah dan hanya dapat 1000 orang. 1000 tahun cuma dapat 70 orang itu gagal banget lah kalau dengan otak manusia. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengelompokkan Nabi Nuh ini dalam nabi-nabi ulul azmi. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menasihati kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian bersabar seperti sabarnya nabi-nabi ulul azmi. Bagaimana dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil lahum." Bersabarlah sebagai sabar-sabarnya para nabi yang ulul azmi. Masya Allah gitu kan. Jadi ini bisa sebuah contoh yang kemudian kita bisa ambil bahwa dengan jumlah yang sedikit tetapi berkualitas itu kemudian kebaikan-kebaikan yang melekat kepada jumlah yang sedikit dengan semangat yang kemudian bergelora dalam diri dia, kemudian dia bisa mencetak 1000 orang baru gitu, walaupun mereka cuma 10 orang gitu. Tapi kemudian 10 orang ini berkualitas, dia bisa mencetak 1000 orang baru, ataukah 100 orang yang kemudian punya kualitas juga. Nah, itu terkait dengan jumlah orang dan kemudian hal-hal yang mereka dapatkan dari jumlah orang itu. Misalnya orang yang banyak, kemudian dalam Al-Quran dia dibilangin, tapi mereka nggak berpikir, kemudian mereka nggak mengetahui, tapi dalam jumlah yang sedikit mereka beriman. Itu gambaran dari Al-Quran dan tadi kisah-kisah dari Nabi SAW dan juga kisah dari Nabi Nuh. Kemudian bagaimana dengan amal? Bagaimana dengan amal kita? Amal di sini bukan hanya kita mengelompokkan hanya amal ibadah saja, tapi kemudian amal-amal muamalah di keseharian kita itu juga amal juga namanya ya. Itu juga amal. Sebagaimana konsekuensi atas syahadat kita gitu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan juga apa yang selalu kita lantunkan di setiap sholat kita gitu kan. Inna hayati wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku dan matiku untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan amal? Amal yang berkualitas. Apakah harus banyak? Itu akan berkualitas ataukah sedikit tapi berkualitas? Tapi kemudian berkualitas. Amal itu apakah harus banyak akan berkualitas ataukah sedikit tapi ataukah sedikit bisa juga menghasilkan kualitas gitu. Nah, kita bisa Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Rawahul Jamaah dari Abi Hurairah yang kemudian dalam kitab Sahih Bukhari dengan lafaz yang berbeda dan di Sahih Muslim dengan lafaz yang berbeda. Hadisnya berbunyi, ahabbul amal ilallahi adumuha wa in qalla. Jadi amal yang terbaik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu amal yang sedikit tetapi nastamir. Tetapi selalu dipertahankan. Contohnya kita biasanya bersedekah dengan 10.000 gitu. Mungkin orang bilangnya 10.000 itu angka yang kecil gitu kan. Tapi setiap hari kita sedekah. Nah, ini amal yang kemudian dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang kemudian bersedekah 1 juta tetapi sedekahnya itu 10 tahun sekali. Nah, ini kemudian amal yang lebih baik yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, sedikit tapi kemudian bisa dipertahankan. Bagaimana perkataan dari para
dari ulama bahwa al-istiqomah alfu minal karomah gitu. Keistiqomahan itu lebih baik daripada 1000 karomah. Nah, jadi amal yang kemudian sedikit tapi kita pertahankan selalu dilakukan di setiap hari kita, maka itu menjadi amal yang terbaik dan amal yang berkualitas. Nah, kalau berbicara juga tentang kualitas, berarti kita berbicara tentang kebermanfaatan. Sebenarnya makna manfaat apa sih sebenarnya? Ketika kita ingin melakukan sesuatu, pasti yang kita ambil adalah manfaatnya gitu. Contohnya kita melakukan sholat, apa sih yang kita dapat dari sholat gitu kan? Sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan munkar. Kemudian sholat itu juga bukan hanya mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar, tapi juga memberatkan amalan kita, karena sholat itu adalah amal pertama yang nanti dihisab di yaumul qiyamah. Maka setiap apapun yang kita lakukan, pasti kita ingin ada cashbacknya gitu ya. Kalau misalnya kita belanja gitu kan, pengennya yang cashback kan, pengennya yang diskon-diskonan gitu. Nah, kita tuh pengen feedbacknya apa untuk kita gitu. Kira-kira ketika saya melakukan ini, ada feedbacknya nggak? Nah, berarti feedback ini manfaat kan. Kita punya manfaat, nah dapat manfaat nggak dari ini? Nah, makna manfaat itu seperti apa sih? Nah, makna manfaat itu seperti apa? Nah, manfaat itu seperti hadis dari Nabi SAW, barang siapa, yang artinya, saya lupa Arabnya, barang siapa yang belajar Al-Quran dan kemudian mengajarkannya, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang kemudian mempelajari Al-Quran dan kemudian mengajarkannya. Al-Quran, kenapa sih kita belajar Al-Quran? Karena kita ingin manfaat. Berarti Al-Quran ini punya manfaat dong. Iya enggak? Pastilah. Al-Quran ini punya manfaat. Di dalam Al-Quran banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dalam setiap sendi kehidupan kita. Kemudian Nabi SAW mengatakan bahwa sebaik-baik kalian adalah khairukum man ta'allama al-Quran, yang sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Berarti manfaat itu adalah, kalau dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa manfaat itu adalah ketika kita mendapatkan manfaat itu, maka dia akan bernilai untuk kita sendiri dan kemudian orang lain. Kalau misalnya Al-Quran ini manfaatnya cuma buat diri kita sendiri, mungkin di hadis itu khairukum man ta'allama al-Quran aja, nggak ada wa 'allamahu. Tapi kemudian manfaat Al-Quran ini adalah bagaimana ketika seseorang telah mempelajarinya dan mengamalkannya, dia akan mendapatkan kebaikan, dia akan menjadi orang yang terbaik. Maka nilai dari manfaatnya itu adalah ketika dia dapat menjadi orang yang terbaik, ketika dia sudah dapat ilmunya dan kemudian dia memberikan kepada orang lain. Nah, maka di sini kita juga bisa berkesimpulan bahwa amal yang kemudian berkualitas atau amal yang kemudian memiliki kebermanfaatan adalah amal yang ketika kita lakukan, dia memiliki nilai plus untuk diri kita sendiri dan memiliki nilai yang bisa dirasakan juga oleh orang sekitar. Gak usah jauh-jauh, keluarga kita aja. Contohnya kita ketika Ana sering dapat cerita gitu kan dari teman-teman, dari saudara, atau enggak ada orang-orang yang kemudian bertanya, mereka merasakan bahwa ada ibu-ibu pernah bilang, alhamdulillah nih anak saya setelah pakai jilbab, setelah saya masukin pesantren, berubah gitu kan, berubah drastis gitu, dari sikapnya sama orang tua yang dulunya suruh bentak-bentak, yang dulunya bangun tidur malas gitu kan, disuruh jaga toko nggak mau, alhamdulillah sekarang kalau disuruh tuh iya aja gitu, nggak kayak dulu gitu kan, harus cekcok dan sebagainya. Maka ini nilainya seperti itu gitu. Nilai dari sebuah kebermanfaatan atau sebuah amalan yang berkualitas itu bukan kita kemudian memberikan langsung gitu, tapi dari sikap kita juga, karena hal yang bermanfaat itu dia akan menjadi sebuah stimulus gitu. Dia akan menjadi sesuatu yang kemudian bisa berupa aurah dari seseorang yang memilikinya, ataukah bisa juga dalam penyampaiannya gitu. Jadi ketika dia bermuamalah dengan orang lain merasakan enaknya gitu.
Makanya seorang muslim, kenapa dikatakan muslim? Muslim itu adalah berasal dari kata salama, adalah atau maknanya adalah selamat. Salima, Fan, atau berkata atau bermakna selamat. Jadi muslim itu adalah orang yang kemudian selamat dirinya dan dia juga menyelamatkan orang lain. Hasilnya apa? Yaitu hasil dari ketika dia bermuslim dengan baik, dia melakukan amal-amal yang berkualitas, amal-amal yang kemudian bisa memberikan nilai plus untuk diri dia dan juga orang lain. Nah, maka seperti apa sih kemudian kita bisa untuk mencetak atau untuk menghasilkan amal-amal berkualitas itu kayak gimana sih sebenarnya? Masih bingung nih saya gitu kan. Masih bingung nih sob gitu kan. Gimana sih kita kira-kira buat bikin apa? Buat menghasilkan sebuah amal yang berkualitas seperti apa? Apa sih seharusnya yang saya harus lakukan gitu? Yang pertama tadi gitu kan. Kita harus tahu bahwa kita harus berpegang teguh bahwa amal itu adalah bagaimana dia punya kebermanfaatan pasti. Dia punya kebermanfaatan dan kebermanfaatan itu adalah yang dapat untuk diri kita sendiri dan orang lain. Caranya seperti apa? Kalau dalam ibadah dan dalam setiap segi apapun, maka yang harus kita tanamkan dalam diri kita harus melakukan apapun dengan ihsan. Apa sih ihsan itu? Definisi ihsan ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan definisinya kepada kita di dalam sebuah hadisnya yang kemudian dimasukkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Arba'in An-Nawawi, diletakkan dalam posisi hadis yang kedua ketika dalam hadis itu mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril datang kepada para sahabat yang sedang berhalaqah dengan Nabi, kemudian datang dan bertanya, dan salah satu pertanyaan dari malaikat Jibril itu adalah tentang ihsan. Ya Muhammad, kata Jibril, akhbirni anil Islam. Jelaskan saya Islam, akhbirni anil ihsan. Jelaskan saya ihsan itu apa sih? Ihsan itu seperti apa? Apakah dia alumni Al-Khairat juga? Enggak. Bukan. Jadi ini bukan ihsan manusia ya, tapi ihsan, makna ihsan itu apa sih sebenarnya? Kemudian Nabi SAW bersabda, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi kata Rasulullah SAW, ihsan itu adalah an ta'budallaha, kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. An ta'budallaha ka'annaka tarahu, seakan-akan kalian itu melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, kalau misalnya kalian enggak merasa bahwa enggak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka fa innahu yaraka, sesungguhnya dia itu melihat kalian gitu. Itu makna ihsan yang harus kita tanamkan paling pertama dalam beramal, apapun amal itu. Mau berkaitan dengan ibadah atau muamalat, kita harus menanamkan yang pertama adalah ihsan. Jadi kita selalu merasa namanya muraqabatillah atau merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu merasa diawasi, dan dia pasti ketika seseorang itu diawasi oleh seseorang atau sesuatu, contohnya kita jalan nih contohnya di dalam ruangan lagi ujian, kita belum belajar gitu kan, malamnya nggak belajar, di dalam kelas itu ada CCTV misalnya, kita nggak belajar nih, terbesit dalam niat ini pengen nyontek gitu. Tapi kemudian takut karena ada CCTV di belakang. CCTV ini yang jagain tuh kepala sekolah udah siap nih, wah ini siapa nih, lihat ini siapa nih, wah ini nyontek nih dia nih. Itu kan bisa langsung dipanggil dan bisa jadi dikeluarkan gitu dari sekolah. Itu sih kita takut gitu. Jadi ketika kita merasa bahwa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ibadah kita dan dalam setiap amal kita, maka yang hadir dalam diri kita, rasa takut itu akan beda ketika kita takut dengan manusia. Jadi konsep takut ketika seseorang takut kepada Tuhannya dan takut kepada makhluk yang diciptakan oleh Tuhannya itu beda. Ketika kita takut dengan makhluk Allah, maka akan membuat kita jauh dari makhluk itu. Tapi ketika kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini seperti konsep Zulaiha ya. Konsep Zulaiha dan Nabi Yusuf gitu. Jadi ketika Zulaiha ingin mendapatkan cinta Yusuf, bukan ketika ingin mendapatkan cinta Yusuf dan Yusuf yang didekati gitu kan, akhirnya Yusuf menjauh gitu. Tapi kemudian ketika Allah yang dekati, Yusuf didatangkan gitu kepada Zulaiha.
Nah, itu salah satu gambaran juga bagaimana ketika kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam gerak-gerik kita di dunia, maka kemudian dari situ kita akan bisa menghasilkan amal-amal yang memiliki kualitas. Mau banyak mau sedikit, kemudian dia akan bisa berkualitas selama kita menghadirkan rasa ihsan yang tadi, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan yang kedua, dalam bagaimana cara menghasilkan amal yang berkualitas adalah ikhlas. Apa sih ikhlas itu? Nah, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Al-Fawaid halaman 83 kalau nggak salah, beliau mengatakan bahwa al-amal bi ghairi ikhlasin walal iqtida'in kal musafir yamla al-jarabihi ramlan bisaqlihi wala binaf'ihi. Jadi ikhlas itu seperti menurut Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Al-Fawaid halaman 83, kata beliau itu seperti al-amal bi ghairi ikhlas, amal perbuatan yang tanpa dibarengi ikhlas itu, tanpa menghadirkan ikhlas itu, walal iqtida, dan kemudian tidak mengikuti tuntunan dari Nabi SAW, kal musafir yamlaul jarabi, seperti seorang musafir yang kemudian dia menaruh pasir dalam kantongnya, bisa kelihi wala binafaihi, tetapi tidak ada manfaat sama sekali gitu. Ketika orang bermusafir, ketika orang dalam keadaan perjalanan, itu yang harusnya dibawa itu kan bahan makanan, minuman. Tetapi ketika orang yang menaruh pasir dalam tasnya atau dalam gantungannya, maka yang dia dapat itu hanya beratnya saja, tapi dia tidak bisa dapat manfaat dari itu. Yang seharusnya bawa makanan malah bawa pasir, itu kan nggak ada manfaatnya sama sekali. Begitu juga ketika seseorang yang kemudian beramal tapi tidak menimbulkan keikhlasan, maka tidak akan bernilai berkualitas amalnya ketika tidak ada keikhlasan. Maka ketika kita sudah bermuraqabatillah, merasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian rasa ikhlas ini akan lebih mudah hadir. Karena ikhlas ini pastinya yang kita tuju adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya yang menjadi tujuan kita. Ketika kita sudah merasakan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian kita telah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka poin terakhir dari cara agar kita bisa menghasilkan sebuah amal yang berkualitas adalah semangat. Semangat ini menjadi sebuah pilar yang sangat penting dalam menghasilkan produktivitas amal-amal terbaik. Orang mungkin berniat, gitu kan? Kita punya niat gitu. Kita punya niat ingin melakukan sesuatu gitu. Tapi malas, tapi mager, nggak ada semangatnya, sama aja. Kita merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Tapi kemudian kita tidak memiliki semangat untuk melakukan amalan itu sama aja gitu. Nggak ada faedahnya. Maka ketika kita sudah merasakan, memilih amal yang kemudian bermanfaat bagi orang lain, amal yang kemudian menurut kita mampu untuk melakukan banyak dan bisa menghasilkan manfaat, ataupun sedikit, kemudian kita bisa menjaga dan juga menghasilkan manfaat kepada diri kita dan orang lain, maka kemudian kita menghadirkan rasa ihsan, rasa muraqabatillah, dan keikhlasan amal yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan dengan itu kita hadirkan semangat untuk kemudian melakukannya dan mencetak amal-amal baru, amal-amal yang banyak, apapun itu. Amal-amal yang kemudian ketika dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum, itu kan, bertakwa kepada Allah semampu kita, maka kemudian menghadirkan takwa dan menyebarluaskan takwa kepada orang-orang lain juga, mastata'tum. Dan juga menghadirkan atau mencetak amal-amal produktif, amal-amal yang berkualitas dengan jumlah yang banyak atau yang sedikit, maka itu harus menjadi kriteria utama dalam beramal kita. Semoga kita semua bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencetak amal-amal berkualitas
amal-amal berkualitas pastinya yang lebih kita utamakan adalah ibadah kita gitu kan. Bagaimana kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang hamba dia tidak akan bisa apa-apa ketika dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang merasa bahwa dia nggak pernah sholat, kemudian nggak pernah ngaji atau nggak pernah apapun itu yang berkaitan dengan amal ibadah, dia merasa bahwa enggak kok, saya kaya-kaya aja. Kenapa sih Bill Gates kaya banget, saya miskin-miskin aja gitu kan. Padahal Bill Gates kafir gitu. Ya itu namanya istidraj, kalau dalam agama namanya istidraj. Jadi itu sebuah cobaan, sebuah ujian yang kemudian membuat seseorang itu lalai dengan ujian, dengan maksiatnya. Maka semoga kita semua Allah lindungi, Allah berikan kemudahan untuk selalu mencetak amal-amal berkualitas dan juga selalu memproduksi apa? Memproduksi husnul khotimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua urusan kita di setiap langkah-langkah kita. Dan mungkin ini saja yang bisa Ana sampaikan. Selanjutnya kita diskusi di sesi tanya jawab. Allahumma musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tadi materi yang sangat luar biasa. Berikan suara Kaseng. Tes. Iya, kedengeran kok. Oke. Materi yang sangat luar biasa dibawakan oleh Ustadz kita, Ustadz Ridho Maswara LC. Amin. Mungkin sedikit catatan yang pembahasan dari Ustadz Ridho Maswara bahwa ternyata jumlah banyak tidak menjamin kualitas yang baik. Kalau bisa dilihat ada empat apa sih namanya? Kayak gini. Amal banyak, kalau lebih baik sih amal banyak dan berkualitas. Terus yang kedua ada amal sedikit berkualitas. Yang ketiga ada amal banyak tapi tidak berkualitas. Yang keempat ada amal sedikit tapi tidak berkualitas. Jadi yang terakhir ini yang kasihan sekali. Nah, untuk yang paling mungkin kita bisa ada di fase itu adalah fase amal sedikit tapi berkualitas. Karena itu merupakan amal yang paling dicintai. Terus yang mungkin karena iman kata orang yang naik turun, maka kalau kata amal banyak dan berkualitas itu sesuatu yang hampir tidak mungkin. Maka kita bisa di fase setelah itu, yakni amal sedikit tapi berkualitas. Karena itu merupakan salah satu amal yang paling dicintai. Nah, tadi Ustaz juga menyampaikan tentang kira-kira ada tips-tips supaya amal kita berkualitas. Yang pertama itu dia harus bermanfaat untuk kita dan juga orang lain. Karena kebanyakan dari kita ilmu yang ketong dapatkan, ketong berusaha sampaikan ke orang lain, ternyata ketong sendiri bahkan lalai dengan ilmu itu. Semoga ketong belajar untuk juga memanfaatkan apa yang ketong dapatkan untuk ketong sendiri. Yang kedua itu ihsan, menghadirkan rasa ihsan, yaitu memberikan rasa bahwa Allah tuh melihat kita. Jika kita tidak bisa, maka kita harus selalu merasa bahwa ya, artinya itu Allah melihat kita. Dan yang ketiga itu ikhlas. Ikhlas seperti yang sudah Ustaz sampaikan. Kemudian yang kedua sesuai tuntunan Rasulullah. Dan yang terakhir semangat. Ya, mungkin itu yang anak catat dan teman-teman lain bisa membantu melengkapi. Ada lagi satu, kalau Anda mendengar apa yang saya sampaikan, Anda teringat salah satu hadis kedua dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin. Ustaz di situ ada kisah tentang bahwa ibadah itu harus sederhana atau pertengahan dalam ibadah, karena dalam kisah itu dikisahkan dari Anas, kalau Anda lupa bahasanya panjang sekali Ustaz. Tentang di situ kisahnya ada 3 orang datang ke istri Rasulullah bertanya tentang ibadah Rasulullah. Lalu istri Rasul menjawab, ibadah Nabi sedikit. Lalu salah satu dari mereka berkata bahwa salah satu bilang, beta mau melaksanakan sholat malam selama-lamanya, saya mau tidur. Yang kedua ada yang bilang, beta mau puasa selama-lamanya, saya mau buka puasa lah. Terus dia mati. Yang ketiga
Ada yang bilang ketika beta yang mau menikah selama-lamanya, membujang. Oh. Maka datanglah Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, Rasulullah bilang begini. Pokoknya Rasulullah sudah mengetahui itu. Lalu Rasulullah kayak membahasakan bahasa itu ulang, karena kan saat itu Rasulullah belum masih yang ada. Lalu Rasulullah datang, lalu kayak bilang, kalian berkata begini. Lalu Rasulullah bersabda, demi Allah, saya adalah orang yang paling takut dan bertakwa kepada Allah daripada kalian. Akan tetapi saya berpuasa, saya berbuka, saya sholat malam, saya tidur. Maka barang siapa membenci sunahku, dia bukan bagian dari golongan. Takwa yang paling tinggi bukan berarti ibadahnya boleh berlebihan. Rasulullah tanya kepada Allah, tapi berarti bahwa dengan iman kita yang naik turun ini, Allah sangat luar biasa memberikan kita reward bahwa biarpun amal kita sedikit, tapi bisa memiliki kualitas yang baik. Mungkin itu saja Ustaz dari teman-teman. Ada yang mau bertanya, saya langsung buka sesi tanya jawab. Boleh lewat chat atau dua-duanya boleh kayaknya. Ya, bicara langsung boleh. Silakan. Kalau ada pertanyaan silakan boleh ditanya, kalau nggak ada yang Hai guys. Astagfirullah. Guys, ada yang mau tanya mungkin? Mungkin mereka sedang mencet. Kan di sini saya kelihatan mengetik. Siapa yang mengetik? Iya. Jadi kita rasa mereka sedang mengetik. Moderator izin bertanya. Oh, iya boleh admin. Boleh. Ustaz Ridho masih di sana? Oh iya, di sana. Ya Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Saya mau bertanya, jadi ini pertanyaan beberapa teman saya juga, termasuk saya pribadi. Bagaimana Islam memandang sebuah amal yang dikhususkan pribadi? Jadi kayak satu orang itu dia mengunggulkan satu ibadah khusus untuk dia, yang dia yakin kalau ibadah itu bisa dia lakukan, mampu dia lakukan, dan dia bisa menjamin kalau itu bakal menjadi saksi ke diri dia sendiri di hari persidangan, seperti itu. Maksudnya tanpa mengabaikan ibadah yang lain, cuman dia mengunggulkan ibadah khusus ini. Atau menurut hemat saya, bagaimana Islam memandang seorang yang mengkhususkan suatu ibadah yang dia amalkan secara terus-menerus, seperti itu. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengeran nggak suaranya? Dengar Ustaz. Boleh langsung jawab Ustaz. Iya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya nanti ketika dari ini kayaknya riwayat ini. Riwayat hadis. Jadi ntar ada yaumil akhir, kita akan dikumpulkan di padang mahsyar dan amal-amal kita yang akan mendatang membantu kita. Ketika seseorang yang tiap hari dalam dirinya, dia contohnya mendawamkan surat Al-Baqarah gitu kan, tiap hari itu kerjaannya dia baca surat Al-Baqarah dengan niat bahwa dia ingin mendapatkan dengan Al-Baqarah ini dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa dibantu nanti di yaumil akhir. Dan itu nggak apa-apa, itu boleh. Selama amal itu ya amal yang memang disyariatkan dalam Islam gitu kan. Bukan amal-amal yang sesajen dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita mengkhususkan amal dan menginginkan
mendapatkan syafaat atau mendapatkan berkah, atau kemudian bisa juga mengkhususkan amal untuk membantu kita dalam menginginkan sesuatu misalnya, maka itu boleh. Tetapi tetap ketika melakukan sesuatu pastinya lillahi ta'ala gitu kan. Tetap menghadirkan ikhlas gitu. Dan seperti tadi gitu ya, ihsan, ikhlas dan semangat. Jadi kalau untuk mengkhususkan amal dan menginginkan untuk mendapatkan syafaat dari atau mendapatkan pertolongan dari amal itu, maka itu nggak apa-apa, itu boleh. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Dari Bun sendiri, Jazakallahu khair. emang suara pendengar rasanya paling ribut di sini. Oke, dari teman-teman yang lain ada yang mau tanya? Oke, beta baca. Ustazah Ida mungkin mau bertanya. Nur Hidayah, Meilani Kamsurya, Kakak Meilani Kamsurya, Muhammad Yasin Kadafi, Afan, Amalia, Arjun, Fitra mungkin, Kak Ina, Kakak Rama Wajo, Kakak Bida Sarifat Matan, Kakak Bida, atau sedang mengetik kali ya pertanyaannya. Tes. Moderator boleh bertanya lagi? Kenapa? Boleh bertanya lagi? Wah, mau tanya. Boleh? Iya. Nih mau tanya. Mau bertanya? Maksudnya Nih boleh tanya. Maksudnya kita mau tanya. Ini siapa? Astagfirullah. Oke. Siapa tadi mau tanya? Tadi. Oh, apa nih? Boleh ya, bertanya lagi? Iya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim, Ustaz. Saya mau bertanya lagi. Ini kita tolong dijelaskan tentang ikhlas lagi, karena kebetulan ada kaitannya sama ria. Jadi yang pernah saya baca tulisan, ada suatu pernyataan yang mengatakan takut akan ria, takut kalau itu dia mau ikhlas, tapi dia ikhlasnya itu ngarahnya takut kalau sampai amal dia itu dia jatuhnya jadi ria. Sedangkan ada yang bilang takut jika ia menjadi ria, itu malah dia termasuk dalam ria sendiri. Gimana Ustaz, mohon dijelaskan biar ada batas yang jelas antara ria dan ikhlas. Seperti itu. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini memang suatu hal yang terbalik ya. Ketika kita berbicara tentang ikhlas, berarti berbicara tentang bagaimana kita beramal dengan niat lillahi ta'ala gitu, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kemudian ria, maka kemudian ria ini berarti kita berbuat amal atau melakukan sesuatu dengan tujuan untuk mendapatkan feedback dari manusia gitu. Nah ini pertama, dua itu berbeda gitu. Satu untuk Allah, ikhlas untuk Allah, dan ria untuk manusia. Kemudian dalam suatu perkataan ulama, saya lupa ulamanya siapa, jadi katanya kalau misalnya amalan yang kemudian kita selalu lakukan tiap hari, kemudian pada keadaan tersebut kita nggak bisa lakuin, contohnya karena ada seseorang, kita beralasan bahwa takutnya ntar kita dilihat ria, maka itu sebenarnya ria gitu. Maka itu dihukumi ria menurut beliau, menurut ulama itu. Yang lupa namanya siapa. Jadi contohnya tuh kayak misalnya Adebun tiap hari
setiap jam 9 misalnya. Setiap jam 9 itu suka sholat duha. Tapi ketika pas jam 9 itu orang lagi rame sampai di rumah, atau biasanya dia sholatnya di rumah kan, sholat duha di rumah gitu, atau nggak di kantor, tapi pas di tempat yang sering dipakai sholat itu lagi rame. Kemudian dia nggak mau sholat duha karena ntar takut dibilang ria, maka itu sebenarnya ria. Jadi dia takut sama orang itu, bukan sebenarnya takut sama Allah. Jadi akhirnya niat yang pertama karena lillahi ta'ala akhirnya berubah niatnya takut sama manusia. Jadi seperti itu kurang lebih pengertian atau penjelasan terkait ria dan ikhlas. Dari pengertiannya aja udah beda antara dua hal ini. Jadi kurang lebih seperti itu, Allah alam. Ya. Bagaimana, Bun? Boleh diterima? Saya coba konfirmasi lagi ya Ustaz. Jadi kalau misalnya kita berada di keramaian, misalnya posisinya tadi situasinya saya sholat duha, tempatnya di keramaian, tapi ada satu space di mana itu space kosong terus bersih. Ada jaminan kalau itu suci dan bisa dipakai untuk sholat duha. Jadi selama niat saya tidak berubah, kemudian tanpa mempedulikan orang lain akan memuji saya dalam melaksanakan ibadah sunnah, kemudian saya lakukan ibadah sunnah itu dengan niat yang lurus walaupun dilihat orang, tapi niat saya tetap lillahi ta'ala, itu tidak masuk dalam kategori ria seperti itu ya Ustaz. Cuman kalau misalnya tadi dibilangnya dalam keramaian, mungkin kayak tempat yang ramai, contohnya kita ini maksudnya di tempat yang biasa kita pakai ya. Tempat yang biasa kita pakai untuk sholat atau waktu, atau misalnya ya waktu yang biasa kita pakai untuk sholat di sini kemudian nggak bisa karena ada orang banyak seperti apa, dan kita takut dibilang ria, maka itu ria, itu dihukum ria. Bukan contohnya kita dalam perjalanan kemudian jam 9 nih biasa sholat gitu kan, pas di KRL ada space kosong nih, boleh nih gue liatin buat sholat gitu kan, ya udah sholat di situ, enggak lah, ntar ditampol sama satpam. Jadi bantu gitu. Jadi Allah alam. Sip. Kita kalau akhir. Oke. Iya, buat yang lain Ya, mungkin ada yang mau bertanya. Silakan. Apapun itu terserah. Gimana? Bagaimana? Bisa diterima? Udah puas Ya, dengan silakan jawaban? teman-teman yang lain yang mau bertanya apapun itu boleh. Silakan ditanyakan. Boleh di luar ya Ustadz? Boleh di luar apa? Di luar ini tema maksudnya. Buat teman-teman siapa tahu ada yang mau bertanya di ya, luar. kalau misalnya ya lebih diutamakan tema dulu, cuma kalau ada. Oh ya, silakan Fathiyah Humairah. Falyatafaddali. Tafaddali ya Fathiyah Humairah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya baru gabung. Saya mau bertanya. Jadi tuh ada pernyataan yang diberitahu, yang dilontarkan sama temen. Katanya tuh gini, ini gak tahu sih berkaitan dengan kualitas apa enggak ya. Jadi tuh pernyataannya kayak gini, aku tuh bukan gak mau hafal Quran, cuman percuma saja hafal Quran banyak tapi maknanya gak diamalin. Gak diamalin dan cuma aja hafal Quran banyak dan kita nggak ngerti apa yang kita hafalin. Terus kan juga katanya kalau lupa hafalan itu dosa. Jadi mungkin kita hafal sebisa kita tapi kita murojaah terus gitu. Itu gimana ya Ustaz? Mohon penjelasan. Ya, oke. Insyaallah ini pertanyaan yang sangat-sangat
Masya Allah sih. Ya, oke, syukran. Ukhti Fatiyah. Fatiyah anak pertama ya. Namanya aja udah kelihatan banget anak pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang luar biasa, bagus sekali dari Ukhti Fatiyah gitu kan, tentang hafal Quran. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah banget ini tentang hafal Quran. Jadi kalau misalnya yang PDF fikih prioritas yang pernah saya share untuk teman-teman, itu ada aulawiyat atau prioritas mana lebih prioritas antara menghafal atau kemudian mengamalkan. Nah, kemudian di kitab fikih aulawiyat itu Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahwa perumpamaan seseorang yang menghafal Quran itu, jadi seakan-akan dia itu sedang memasukkan sesuatu ke dalam otaknya yang nantinya akan dipakai. Jadi Al-Quran itu kan semua kita tahu bahwa Al-Quran itulah pedoman hidup umat Islam gitu kan. Al-Quran itu dusturuna gitu kan. Al-Quran itu undang-undangnya seorang muslim gitu. Maka bagaimana dia akan bisa melaksanakan, bagaimana dia akan bisa melakukan atau beramal sesuai dengan apa yang ada dalam pedoman hidupnya, maka pastinya dia harus punya hafalan. Dia harus ingat gitu kan. Ketika dia pengen melakukannya, oh iya deh, ini dalam Al-Quran nggak boleh nih. Nah, oh iya deh, ini yang dalam Al-Quran nggak boleh. Ya, pasti gitu kan. Orang pasti kayak gitu. Ketika dia pengen melakukan sesuatu dan dia tahu bahwa ini nggak boleh, pasti dia bakal ingat gitu. Oh iya deh, ini nggak boleh. Nah, begitu juga ketika seorang yang menghafal Quran. Halo, jelas nggak? Cek. Suaranya jelas? Ibu Jelas, moderator? jelas. Oke, jelas ya. Mungkin berarti ditual sedang kurang bagus. Oke, lanjut ya. Jadi kata Syekh Yusuf Qaradawi juga dalam kitab fikih aulawiyat beliau itu, dalam bab antara hafalan mana yang lebih utama, hafal dulu atau paham dulu gitu. Atau enggak, apa yang lebih utama nih, hafal atau paham. Nah, di situ Syekh Yusuf Qaradawi mengatakan bahwa kebanyakan dari kita hari ini terlalu banyak menghafal tapi kemudian lupa dengan haknya hafalan kita. Bahwa kita juga harus memahami hafalan kita. Bagaimana sahabat Ibnu Mas'ud, yang kemudian diabadikan oleh Imam Al-Qurtubi atau Imamul Mufassirin, imamnya para mufassir dalam kitab tafsir beliau, kitab Tafsir Al-Qurtubi di Juz'il Ula, dalam juz yang pertama, dalam mujalladat jilid, dalam berjilid itu kan. Soalnya Qurtubi itu kalau salah 10 jilid masalah. Dalam jilid yang pertama halaman 39. Kemudian beliau mengabadikan perkataan dari Ibnu Mas'ud bahwa kami dulu, sahabat dulu itu dalam menghafal Quran itu kita susah dalam menghafal Quran, tapi kemudian kita mudah dalam mengamalkannya. Nah, terus tadi juga pertanyaan bahwa bakal dapat dosa enggak? Sekali lagi itu kan kembali ke fattaqullaha mastata'tum, itu bertakwalah kepada Allah sama kita. Seperti apa? Fa idza amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, itu kan kalau kata Rasul SAW itu. Fa idza amartukum bihi, saya sudah fa idza amartukum bihi, apa yang kemudian saya perintahkan kepada kalian, fa'tu minhu mastata'tum, maka lakukanlah semampu kalian gitu. Jadi ketika kita memiliki hafalan, kita satu orang punya hafalan 30 juz, maka dia harus punya tekad dalam diri dia untuk selalu murojaah bagaimanapun caranya. Sebagaimana yang pernah kita bahas juga dalam kajian kita Aku Kamu dan Al-Quran ya, bahwa kita itu harus meluangkan waktu kita untuk Quran gitu. Jadi kita tuh harus dalam kesibukan kita dengan Quran, akhirnya kita meluangkan waktu untuk hal yang lain selain Al-Quran. Maka kita semampu kita gitu, ketika misalnya satu orang yang punya hafalan 30 juz, satu hari dia mungkin bisa merojaah 5 juz misalnya. Ataukah satu hari dia bisa merojaah 15 juz. Maka akan lebih baik kalau satu hari dia bisa merojaah 30 juz gitu kan. Nah, itu sebuah kemampuan dari masing-masing orang yang berbeda. Jadi sekali lagi bahwa menghafal ini bukan sebuah kewajiban. Kewajiban bagi kita itu adalah
mengamalkan. Kewajiban bagi kita itu mengamalkan, bukan menghafal. Menghafal kita nggak. Anas sejauh Ana belajar sih belum pernah Ana menemukan hadis atau dalam Quran yang mewajibkan untuk orang Muslim itu untuk menghafal Al-Quran. Tapi bagaimana kita bisa mengamalkan? Makanya pas dulu zaman sahabat Umar itu beliau 2 tahun kalau nggak salah ya, 2 tahun. Kalau Anda nggak salah ingat 2 tahun baru selesai hafal surat Al-Baqarah. Zaman sekarang itu ada tuh di dekat di Husnul, di pesantren Anda dulu, Husnul Khotimah itu ada karantina hafal Quran 30 juz 1 bulan. Jadi 1 bulan harus menjadi hafiz. Zaman dulu sahabat sekelas Umar itu 2 tahun baru bisa selesai Al-Baqarah. Padahal beliau tahu bahasa Arab gitu, kalau bisa dan langsung bertalaki dengan Nabi SAW. Tapi kemudian kenapa sampai bisa lama? Karena setiap ayat itu mereka mengamalkannya. Maka lebih baik ketika kita, alangkah baiknya ketika kita telah memiliki hafalan, kita kemudian memahami apa yang ada dalam hafalan itu. Makanya kita nggak kaget kalau misalnya kita melihat ulama, Imam Syafi'i misalnya dalam umur 10 tahun, beliau sudah menghafal Quran. Beliau 15 tahun itu udah menjadi kibarul ulama loh, 15 tahun. Kalau nggak salah ya. Iya, setingkatannya 15 tahun itu beliau udah jadi kibarul ulama. Kayak ulama-ulama itu biasanya mereka hafal Quran dulu, selesai hafal Quran baru belajar ilmu syar'i. Soalnya ketika sudah ada punya pembendaharaan ayat Quran, itu akan gampang, akan mudah. Ketika orang dapat beristidlal gitu kan, istinbat, contohnya dapat ayat ini nih. Oh, ayat berkita tentang khamar. Oh ya, ini innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan gitu kan. Ayat tentang puasa apa? Kutiba alaikumus siyam, kamu kutiba alladzi gitu kan. Atau hadis tentang ayat tentang hutang apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu falyaktub bainakum katibun bil adl hatta akhir ayat. Jadi akhirnya punya pembendaharaan ayat yang banyak gitu kan. Jadi ketika berbicara tentang dalil, berbicara tentang hukum, ya dia punya dalilnya dan akan mudah gitu kan. Akhirnya akan tersinkronkan gitu dan lebih mudah dia memahami syariat-syariat Islam. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai kita rasanya akhirnya takut gitu untuk hafal Quran gitu kan. Enggak. Jadi kita harus lebih semangat gitu kan, agar kita pertama karena kita menjadikan Al-Quran adalah pedoman hidup kita, menjadikan Al-Quran adalah dusturuna, menjadikan Allah Subhanahu wa taala goyatuna, maka pastinya kita harus menghafal Al-Quran dengan niat untuk memudahkan kita dalam melakukan amalan di setiap hari-hari kita. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, berarti luar biasa sekali ya kalau kita jadi orang yang bisa memahami Al-Quran, bisa membaca Al-Quran serta memperbaikinya dan juga menghafalkannya. Ya, bagaimana Fatia? Halo Fatia? Jelas tadi. Oke. Fatia? Ini Fatia lagi di jalan. Jelas. Terima kasih Fatia. Ya, dari yang lain mungkin ada yang masih mau bertanya? Masih ada waktu? Dari siapa ya? Ya. Sebentar. Boleh nanya di luar tema? Sabar, tunggu, Ana tambahan sedikit. Mungkin kita Afan untuk Ukhti Melani. Jadi bagaimana kita melihat bahwa Nabi SAW dan para sahabat itu mereka menjadi umat yang terbaik, sebagaimana sabda Nabi SAW, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahu thumma alladhina yalunahu. Sebaik-baik qarni, sebaik-baik zaman itu yaitu sebaik-baik zaman itu ya zamanku gitu. Thumma alladhina yalunahu, kemudian setelahku thumma alladhina khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahu thumma alladhina yalunahu gitu. Jadi kenapa sampai para sahabat itu mereka menjadi
generasi terbaik gitu kan dengan Nabi SAW. Karena pertama yang mereka ambil yaitu adalah mereka langsung bertalaki dengan Nabi SAW. Dan yang kedua, ini sudah sempat Ana sampaikan juga di kajian pertama, yang Ana ulangi lagi, bahwa yang kedua adalah mereka mengambil ilmu itu untuk diamalkan. Dan yang ketiga, amalan mereka itu adalah amalan-amalan yang berkualitas. Kenapa berkualitas? Yaitu karena mereka mengambil ilmu sebelum amal. Jadi bagaimana sahabat itu menjadi sahabat terbaik? Karena setiap amalan mereka landasi dengan ilmu dan juga landasi dengan ihsan, akhlak. Jadi makanya mereka kemudian menjadi generasi terbaik. Begitu juga kita gitu. Gimana kita mau jadi generasi terbaik? Ya seperti itu. Kita mengikuti jejak para salafus saleh. Jadi seperti itu. Oh iya, Melani Kamsuri, mau nanya luar tema. Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya jawab ya. Ana jawab ya. Iya Ustaz, boleh Ustaz. Oke, Ana jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada, kalau misalnya ada ungkapan yang ini Ana dapat dari pertama kali Ana dapat tuh di Ana lupa lagi kitabnya. Kitab usul fiqh aja. Iya, usul fiqh waktu pertama kali itu kelas 2 SMA. Iya, kelas 2 SMA. Jadi ada perkataan la ta'a fil makhluk li maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Tapi jangan kata langsung ngambil, oh ya berarti siapa apalah. Kita belajar agama lagi, biar kita mama larang. Enggak gitu. Jadi maksud dari perkataan ini la ta'an fil makhluk fi maksiatil khaliq itu adalah dalam contohnya dalam orang tua kita meminta kita untuk melakukan hal-hal yang kemudian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya contohnya kita dalam keadaan nggak boleh, sebenarnya nggak dibolehin untuk kuliah agama karena mungkin takutnya dibilang syirik atau sebagainya, ya mungkin kita bisa, kalau misalnya secara langsung itu emang agak sulit gitu kan, secara langsung kita bilang ke orang tua kita, apalagi mohon maaf gitu, kita orang tua kita contohnya tinggalnya di kampung atau mereka juga mungkin tidak mengenyam pendidikan, itu kan ada gitu kan. Biasanya orang-orang tua yang di kampung kan biasanya mereka dengan pendidikan itu agak itu hadis ya. Itu hadis. Itu hadis. Ana lupa soalnya dapetnya di kitab, soalnya lupa nih itu kalau hadis. Makasih Debun. Ya. Itu hadis ya, sorry. Iya, itu innahu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Nah, jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah jadi ketika kita contohnya orang tua kita belum menyetujui gitu kan untuk kita belajar agama atau apa, ya berarti kita menasihatinya dengan ihsan gitu, lagi-lagi menasihatinya dengan baik gitu. Di sini ihsan bukan berkaitan dengan yang tadi ya. Ihsan di sini maksudnya secara bahasa artinya adalah berbuat hal yang baik gitu. Jadi kalau ketika kita melakukan kebaikan itu dia ada dua pilihan. Ada hasan, ada ihsan. Kalau hasan itu baik biasa aja, tapi ihsan itu lebih tinggi lagi, yaitu kalau dalam ulama mengatakan bahwa itu adalah bagaimana keikhlasan yang kemudian kita hadirkan atau cara-cara yang sesuai dengan cara Rasulullah SAW, cara-cara yang kemudian dibolehkan dalam syariat. Mungkin kalau misalnya orang tua kita nggak setuju, ya udah kita nggak usah belajar dulu, tapi bagaimana kita berdoa kepada Allah dan juga kita membujuk lah gitu, insya Allah lah, karena bagaimana Nabi SAW selalu berdoa dalam doanya, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dini qataati gitu kan. Jadi ya muqallibal qulub, wahai yang maha membolak-balikan hati, tsabbit qulubana ala dinik. Maka tetapkanlah hati kita dalam ibadah gitu. Makanya ada doa robitoh gitu kan yang sering kita baca setiap hari. Jadi kalau misalnya kita dengan perkataan atau menasihati orang tua, kadang ntar kita takut salah atau ntar terjerumus ke masalah masalah durhaka gitu kan, takutnya durhaka atau sebagainya atau apa, ya udah kita doakan gitu, doa dengan juga kita berusaha
untuk pelan-pelan gitu. Kalau enggak, share-share aja gitu. Kalau misalnya di rumah contohnya ibunya megang pakai HP juga. Ya kita share-share aja gitu, share-share iseng-iseng aja. Kalau misalnya contohnya ibu ada di grup keluarga gitu, punya grup keluarga, ya udah share aja gitu di grup keluarga tentang perkataan apa. Share, jadi akhirnya ntar lama-lama insya Allah gitu kita doakan, apalagi ibu kita kan, orang tua kita, insya Allah lama-lama Allah yang kemudian melembutkan hati beliau yang dulunya yang keras. Kalau misalnya kita yang sebelumnya keras ketika kita ingin belajar agama kemudian tidak diizinkan, ya mungkin juga karena orang tua ini kan biasanya kadang mereka karena orang yang lebih banyak pengalamannya, mungkin mereka melihat bahwa orang kuliah agamanya apa sih gitu kan, manfaatnya apa sih gitu kan, ya apa masa jadi guru agama pulang cuma buat ngajarin ngaji doang gitu kan, kayak gitu doang. Biasanya kan kalau di apa yang terbentuk dalam kepala orang-orang kan seperti itu gitu, apalagi orang tua yang kemudian tinggalnya di kampung. Tapi insya Allah buat Mbak siapa sih namanya, Melani, ya buat Mbak Melani tetap teguh, tetap istiqomah, cari ilmu, nggak harus di Mahat doang kok, di kajian, apalagi di Makassar kan, di Makassar tuh banyak banget kajian-kajian. Saya punya teman-teman banyak ustadz di Makassar, ada apa Unfa Ustadz Fakhrul Rozi ya, Ustadz Fakhrul Rozi. Nah itu beliau sering bikin kajian tuh, mungkin kalau ada untuk akhwat ya mungkin anti bisa ikutan gitu ya. Dan juga selalu mendoakan orang tuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kesehatan kepada beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga bisa melembutkan hati beliau untuk bisa mengizinkan Mbak Melani untuk belajar agama. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu. Allahu a'lam. Ya. Semoga ketika kembali nantinya setelah itu bisa terbuka hatinya dan menerima ayat dan sebagainya. Amin. Iya. Hanya Iya. Agak berat. Iya. Agak berat. Makasih banyak ya. Iya. Syukran Ukhti Melani atas pertanyaannya. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua. Kamu. Ya, oke, mungkin Bu MC, kalau nggak ada pertanyaan lagi mungkin bisa tutup ya. Iya. Teman-teman, sudah tidak ada yang mau bertanya lagi karena Ustadz juga mau melanjutkan agenda beliau. Mohon maaf nih. Ya, agak sedikit terburu-buru. Ya, Ustadz mungkin bisa boleh doa Ustadz. Ya. Pertama-tama terima kasih banyak buat semuanya yang udah hadir. Insya Allah minggu depan kita bertemu lagi, dan mohon maaf juga hari ini agak sedikit terburu-buru karena ada keperluan mendadak. Ya kaum tutup. Karena ada keperluan mendadak, ada rapat mendadak, jadi Ana harus segera hadir. Kalau nggak hadir bahaya. Jadi mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam menghasilkan amal-amal terbaik, apapun itu, amal-amal yang nanti bisa menjadi penguat kita, menjadi menjadi apa sih bisa dibilangnya, suatu hal yang akan memuluskan kita lah untuk masuk kepada surga Allah Subhanahu wa taala gitu, dengan amal-amal terbaik dan amal-amal yang berkualitas, yang memiliki manfaat untuk diri kita sendiri dan kemudian bermanfaat untuk orang lain juga. Jadi sebelum kita berdoa, mari sama-sama kita beristighfar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fi alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik
وتعاهدت على نشرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبولها واملأها بنورك الذي لا يهبو، واصرخ صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأهيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان وزمان. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, mudahkanlah kami dalam setiap amal ibadah kami, mudahkanlah kami dalam setiap melangkah mencetak husnul khotimah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami sebagai hamba-hambamu yang selalu sujud dan rukuk hanya kepadamu. Jadikanlah kami orang-orang yang memberikan manfaat untuk diri kami dan diri orang lain. Dan ya Allah ya Tuhan kami, bukakanlah kami jalan-jalan kebaikan dan mudahkanlah kami dalam setiap amalan kebaikan yang kami usahakan ya Arhamar Rahimin. Hanya kepadamu lah kami meminta. Kami adalah hamba-hambamu yang tidak luput dari salah. Banyak sekali berbuat dosa. Tapi dengan itu kami semakin tahu bahwa hanya mendekat kepadamu lah cara agar kami bisa meraih kehidupan yang lebih baik. Hanya dengan kepadamu lah kami bisa mencapai cita-cita kami. Hanya berserah diri dan meminta kepadamu lah semua pekerjaan yang kami anggap sulit akan dimudahkan ya Arhamar Rahimin. Maka dengarlah dan ijabahlah doa-doa kami, doa-doa dari hamba-hamba yang lemah ini ya Arhamar Rahimin. Allahumma amin. Shallallahumma ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih Ustadz. Ustadz boleh meninggalkan kajian ini Ustadz. Dan kemudian dilanjutkan dengan kafaratul majelis. Kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih ya, syukron semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Kalau kita bertemu lagi minggu depan ya. Amin. Ketemu minggu depan. Ya. Emang minggu depan ada kajian apa? Nanti, oh iya lupa, aduh. Depan masih lanjut fikih prioritas. Judulnya lebih Memilih. Ada ingat Bun ingat. Memilih amal yang terbaik di antara yang baik. Ini juga masih dalam kajian fikih prioritas kita. Ya, kajian prioritas series terakhir. Terakhir atau masih ada lanjutannya nih? Nggak tahu. Pokoknya tunggu saja buat teman-teman semua. Insya Allah minggu depan ada lagi kajiannya, masih lanjutan fikih prioritas the series, amal terbaik di antara yang baik. Iya, bukan gitu ya? Iya, betul. Teman-teman jangan lupa minggu depan insya Allah linknya akan dibagi lagi, bisa 10 menit sebelum, 20 menit sebelum, atau 30 menit sebelum, supaya teman-teman bisa lebih siap. Ustadz suka luar? Waalaikumsalam. Ya, buat teman-teman mungkin bisa langsung meninggalkan room. Terima kasih banyak. Izin live ya Kaumi, terima kasih. Terima kasih banyak semuanya, ini paling baru sumpah. Ya Ustazah, selamat beristirahat.